Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz pada edisi mingguan kita pada kali ini. Dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Desember tahun 2023. Rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa terjadi dalam minggu ini. Kita bisa lihat bahwa bagaimana dolar semakin jatuh dan yang sangat luar biasa, emas mencapai nilai tertinggi dalam tahun ini. Kemarin hari Jumat ditutup di seputaran 2075. Luar biasa. Nah, untuk kita mengulas analisa mingguan, sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi selama satu minggu terakhir. Kita lihat bersama-sama rekan trader di platform rekan trader. Kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada satu minggu terakhir, tidak lepas dari kalender ekonomi yang terjadi. Rekan trader lihat bagaimana selama satu minggu ini kalender ekonomi yang menurut saya biasa-biasa saja ya, tapi memang sangat luar biasa juga. Dimulai dari hari Senin, izin bangunan, penjualan rumah baru membuat dolar terbanting-banting. Begitupun juga hari Selasa cuma ada kepercayaan konsumen agak sedikit menguat. Hari Rabu ini dolar habis-habisan ini. Ditambah dengan data inflasi dari Jerman, PDB yang dikeluarkan memang agak sedikit luar biasa. Tapi setelah itu rekan trader lihat hari Kamis bagaimana pergerakan yang sangat signifikan, sangat luar biasa terjadi rekan trader. Dan rekan trader bisa lihat di sini bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa. Klaim pengangguran awal, pengangguran agak sedikit mengalami pelemahan ya, dari 220k sampai 280. Dan yang paling terakhir hari Jumat PMI. Tapi penutup semuanya ini adalah pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika, di mana Jerome Powell mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga sudah berada pada level terakhir. Artinya tanda-tanda dolar Amerika akan semakin melemah. Dan kalau kita lihat di platform rekan trader bisa lihat di platform, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika hari Senin, hari Selasa turun sampai 103. Hari Rabu, hari Kamis dia agak sedikit naik. Tapi hari Jumat rekan trader bisa lihat. Hari Kamis ini naik karena tadi ya pengangguran ya. Angka pengangguran agak sedikit, angka tenaga kerja, angka pengangguran dia sedikit mengalami pelemahan. Akhirnya membuat dia naik luar biasa. Bagaimanakah untuk euro angka saham dolar? Euro angka saham dolar rekan trader naik sangat luar biasa di awal minggu, tapi di akhir minggu dia tutup. Dia jatuh benar-benar ya. Dia jatuh benar-benar dan memang semuanya ini dipengaruhi oleh pergerakan dari dolar Amerika. Sedangkan untuk pound sterling, kalau rekan trader lihat pound sterling ini dia punya kemampuan atau kemauan untuk naik lebih tinggi lagi, ditambah dengan Bank of England dia lebih menitik beratkan hawkish yang terjadi. Jadi sangat wajar pound sterling angka saham dolar ini akan mengalami penguatan sangat wajar rekan trader, dan masih ada kemungkinan dia menguat lagi ya. Sedangkan untuk gold sudah tidak usah dibilang lagi. Gold saya minggu kemarin bilang gold itu dia akan mencoba dari 2025 paling tertinggi itu ya taruhlah di sekitaran 2051. Tidak disangka, tidak dinyana 2070 lebih, 75 rekan trader, 2074 ya 75 ya 74an lah, menembus di awang-awang nilai tertinggi selama satu tahun 2023. Tidak ada yang bisa mengalahkan gold pada hari Jumat kemarin. Pecah telur ya, gold menjadi penguasa tahun 2023 pada hari Jumat kemarin 1 Desember tahun 2023. Dan kalau kita lihat untuk USD Yen Jepang, rekan trader lihat USD Yen Jepang mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dia turun dari hari Senin kemarin di seputaran 149.792, dia turun sampai di 146 tahun lagi 146.571. Nah, bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader? Untuk minggu depan, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa minggu depan ini minggu penuh dengan pergerakan yang sangat luar biasa.
Rekan trader bisa lihat untuk minggu depan, ya hati-hati minggu depan ini mulai dari hari Senin libur. Hari Selasa kita masuk di selat masa lembo. Selat yang penuh dengan segitiga Indonesia. Rekan trader bisa lihat bagaimana pasar nanti akan bergejolak. Mulai hari Selasa PMI, ya. PMI jasa, PMI non manufaktur, JOLTS lowongan pekerjaan. Nah, ini bahaya nih. Hari Rabu rekan trader perubahan tenaga kerja non pertanian ADB. Jadi dia akan mengeluarkan data sebelum nanti hari Jumat ya. Hari Kamis klaim pengangguran awal kita lihat, dan hari Jumat ditutup oleh non-farm payroll. Ya. Dan tingkat pengangguran sebagai titik puncak pergerakan yang akan terjadi pada minggu depan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa minggu depan ini adalah minggu bagaimana rekan trader semuanya memasuki daerah masa lembo. Daerah yang penuh dengan gelombang-gelombang besar. Ya, GBHN, gelombang-gelombang besar hantam nabire. Nah, itu jok orang Indonesia Timur, kan trader. Jok orang Indonesia Timur GBHN, bukan garis-garis besar haluan negara, tapi gelombang-gelombang besar hantam nabire. Oleh karena itu rekan trader, hati-hati masa lembo, hati-hati nabire. Minggu depan 4-8 itu hati-hati. Ini bisa jadi dolar ini bisa semakin tersungkur dan bisa membuat gold bisa merangkak. Dari awal minggu kemarin saya bilang bahwa hati-hati, gold ini bisa sampai ke nilai tertinggi, dan apa yang saya bilang kan benar kan? Bitcoin pun juga saya analisa sampai ke $40.000. Apa yang saya bilang kan sudah mau jadi kan? Nah, itu dia, nonton terus analisa saya. Oke, sekarang kita coba masuk langsung, balik lagi. Kita balik ke analisa teknikal. Untuk analisa teknikal minggu depan, rekan trader, seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, saya bisa bilang bahwa ini udah terjadi titik perselingkuhan di sini. Artinya saya bisa bilang bahwa untuk indeks dolar Amerika minggu depan dari tanggal 4 sampai tanggal 8 nanti, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini dia akan mengalami pelemahan yang signifikan. Dan saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa turun sampai ke level 1.07251. Ya, itu bisa. Dan selalu hati-hati juga, bisa juga terjadi pembalikan arah, dan dia juga masih bisa sampai di 1.099997 ya. Oleh karena itu untuk minggu depan euro angkel saham dolar, kita masuk di euro angkel saham dolar dulu ya, bukan indeks dolar Amerika tapi euro angkel saham dolar. Ini saya sedikit kebalik dikit buat rekan trader. Euro angkel saham dolar saya bisa bilang bahwa dia ini bisa bergerak dari 1.07251 sampai nilai tertinggi di 1.09997. Sekarang kita balik lagi ke indeks dolar Amerika. Bagaimana ke indeks dolar Amerika untuk minggu depan? Indeks dolar Amerika untuk minggu depan saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang 50-50. Dalam hal ini saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan indeks dolar Amerika ini dia akan turun dan bisa juga dia akan naik. Tapi apabila kita melihat tendensi mingguan di sini, saya lihat dulu, masih bisa turun dia. Indeks dolar Amerika saya masih tetap optimis bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang yang luar biasa untuk turun. Tapi penurunan dia itu paling terendah itu di 101.775. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader. Minggu depan ini akan ada news yang sangat banyak. Oleh karena itu saya bilang bahwa dia ini tidak terlalu kemungkinan dia akan bergerak sampai level paling tertinggi di seputaran 104.273 dan level paling terendah di 101.775. Selanjutnya bagaimanakah pound sterling? Kita lihat pound sterling, masih naik. Untuk pound sterling, saya sudah bisa bilang bahwa pound sterling masih punya peluang yang besar sampai tanggal 8 lagi. Ini dia mengalami penguatan. Dan saya tetap optimis dia akan coba naik sampai level tertinggi di 1.28149
Dan hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini juga bisa membuat dia turun sampai ke level paling terendah di posisi 1.25259. Minggu depan ini nih saya sangat hati-hati karena banyak sekali berita rekan trader ya. Jadi mari kita main aman. Kita main dan arah pergerakannya di seputaran 1.25259 sampai 1.28148. Selanjutnya bagaimanakah gold? Nah, ini dia. Ini asik nih sampai tanggal 8 ya. Nah, untuk gold, rekan trader, saya bisa bilang bahwa gold masih punya peluang yang sangat besar mengalami penguatan. Ya, walaupun tidak terlalu besar, tapi saya masih tetap bilang bahwa gold ini punya peluang yang besar mengalami penguatan, dan kita akan lihat seberapa besarkah penguatannya. Saya tidak mau bilang dia akan menguat sampai level paling tertinggi di 2021 ya, tapi saya bisa bilang bahwa 2100 adalah nilai yang masuk dalam logika saya. Nah, ini kita masuk dulu. Sabar, saya pindahin ini dulu. 2100 ya rekan trader ya. Nah, 2100 menurut saya nilai yang paling tertinggi. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati, dia bisa pembalikan arah sampai titik terendah di 2004 ya. 2004. Oleh karena itu saya tetap optimis dari 2100 sampai 2004 adalah arah pergerakan dia. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tendensi kenaikan masih bisa sampai ke 2021 dan pelemahan juga bisa sampai di 1980, tapi 1980 menurut saya itu jauh kali ya. 2004 menurut saya. Jadi 2004.72 sampai 2100 adalah nilai. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa juga naik sampai nilai tertinggi di posisi 2021. Tapi 2100 menurut saya udah itu paling masuk dalam logika. Ya. Selanjutnya bagaimanakah USD Yen Jepang? USD Yen Jepang rekan trader, minggu depan USD Yen Jepang ini menurut penerawangan saya, ya kita ini udah main terawang-terawang aja rekan trader. Nah, menurut penerawangan saya ya, untuk minggu depan USD Yen Jepang menurut penerawangan saya dia masih punya peluang yang besar untuk mengalami pelemahan. Masih punya peluang. Dan pelemahan yang paling sempurna itu menurut saya dia akan sampai di 144.8867. Dan sekali lagi hati-hati, pembalikan juga bisa saja terjadi dan dia bisa kembali balik lagi di posisi 149.792. Nah, ini dia. Nah, ini dia rekan trader, kita gambar dulu. Nah, ini dia. Antara 144.867 sampai 149.792. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap bahwa apa yang saya berikan ini bermanfaat buat rekan trader. Sekali lagi hati-hati, dari hari Selasa sampai hari Jumat minggu depan pasar memasuki lautan masa lembo, segitiga Bermuda Indonesia. Gelombang-gelombang besar hantam nabire akan selalu datang. Oleh karena itu persiapkanlah ya, rekan trader punya perlengkapan perang untuk menangkis semua serangan yang terjadi pada pasar. Agar rekan trader bisa memperoleh profit yang konsisten, dan bisa memperoleh cuan yang paling banyak. Ya, oke rekan trader. Demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga rekan trader adalah trader yang paling luar biasa yang saya ketahui. Oleh karena itu tetaplah analisa. Jadikanlah analisa saya ini sebagai acuan. Tapi gunakanlah analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Karena analisa yang paling jos dan luar biasa adalah analisa kepunyaan rekan trader masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.